Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Aninditya Putri Permatasari dengan NPM 1007030320049. Saya berasal dari kelompok 1 dan shift 1 dari Praktikum Sumber Daya Lingkungan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu pengaruh kondisi tanah dan penyerapan air terhadap kondisi tanaman di RW 20 Kelurahan Taman Sari. Materi yang saya ambil ini yaitu materi infiltrasi. Pada tugas besar ini terdapat tiga komponen. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang. Latar belakangnya itu siklus hidrologi atau siklus air merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Infiltrasi sendiri merupakan cara air bergerak masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah menuju muka air tanah. Proses infiltrasi ini dapat berpengaruh terhadap proses tumbuhnya tanaman atau vegetasi, karena tanaman mendapat nutrisi dari air yang terserap pada tanah. Selain itu pula, jenis tanah dapat mempengaruhi tingkat kesuburan serta kondisi tanaman, sebab tanah mengandung unsur-unsur organik maupun anorganik yang baik bagi tanaman. Yang kedua, ada tujuan dan sasaran. Adapun beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, diantaranya yang pertama ada untuk mengetahui kondisi tanah pada wilayah pengamatan, yang kedua untuk mengetahui kemampuan tanah dalam proses penyerapan air, yang ketiga untuk mengetahui kondisi tanaman pada wilayah pengamatan, serta sasarannya yaitu untuk memberikan penelitian terbaru mengenai pengaruh kondisi tanah serta penyerapan air terhadap kondisi tanaman. Selanjutnya, ruang lingkup wilayah. Pada pengamatan ini, wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pengamatan yaitu kawasan RW 20, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun secara administratif, batasan wilayah dari Kelurahan Taman Sari itu sebagai berikut. Untuk bagian selatan, berbatasan dengan Kelurahan Babakan Ciamis dari Kecamatan Sumur Bandung. Pada bagian sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong. Pada bagian sebelah bagian timur ada Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan. Pada bagian barat bersebelahan langsung dengan Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong. Berikut ini merupakan peta ruang lingkup wilayahnya. Untuk pada lokasi pengamatannya ini ditandai dengan simbol bulat berwarna oranye yang terdapat 3 titik. Itu tuh menunjukkan bahwa pengamatannya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Pembahasan. Yang pertama itu ada data hasil pengamatan. Pada penelitian itu yang hal pertama yang dilakukan itu tuh mencari data untuk kebutuhan perhitungan laju infiltrasi. Pada pengambilan data ini, langkah yang harus dilakukan sama dengan seperti praktikum. Nah, kemudian pada saat pengambilan data ini harus memperhatikan pula jenis tanah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Selain itu, memperhatikan pula suhu, cuaca, lama waktu air terserap oleh tanah, serta kelembaban udara. Setelah kita memperoleh data, maka selanjutnya itu dilakukannya proses perhitungan untuk mengetahui tingkat laju infiltrasi pada setiap titik pengamatan. Nah, pada proses perhitungan ini yang pertama kali dicari itu volume air terserap. Rumusnya yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Di sini saya menggunakan Pi-nya yaitu 3,14 dengan diameter tabungnya yaitu 3,12 cm. Maka hasil yang didapatkan untuk volume air terserapnya itu sebesar 0,51767 liter. Kemudian dilakukannya perhitungan laju infiltrasi. Perhitungan ini dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Untuk rumusnya itu yaitu V masuk dibagi T itu waktu. V-nya itu yang tadi yang dicari pertama awal. Pada laju infiltrasi yang pertama itu mendapat nilai 0,00663 liter per detik atau setara dengan 6,63 cm kubik per jam.
pada yang kedua mendapatkan nilai 0,00575 liter per detik atau setara dengan 57,5 cm kubik per jam. Dan yang terakhir mendapat nilai 0,00575 liter per detik atau setara dengan 57,5 cm kubik per jam. Analisis data. Berdasarkan hasil perhitungan laju infiltrasi di atas, hasil yang didapatkan untuk laju infiltrasi di RW 20 Kelurahan Taman Sari ini menunjukkan bahwa jenis tanah yang ada di wilayah studi dapat menyerap air dengan cepat. Hal ini didukung dengan jenis tanah pada lokasi wilayah studi. Jenis tanahnya itu ada tanah humus serta tanah campuran. Yang mana kedua jenis tanah ini merupakan tanah yang dapat menyimpan cadangan air dengan baik dan memiliki drainase yang baik sehingga air dapat mengalir tanpa adanya genangan air. Interpretasi, jenis tanah yang berada pada lokasi di lokasi wilayah pengamatan yaitu di RW 20 Kelurahan Taman Sari ini memiliki dua jenis tanah yaitu tanah humus serta tanah campuran. Untuk tingkat laju infiltrasi pada wilayah pengamatan ini menunjukkan bahwa air dapat dengan cepat menyerap pada tanah di wilayah pengamatan. Pada lokasi wilayah pengamatan pertama, memiliki nilai laju infiltrasi sebesar 0,00663 liter per detik, yang artinya pada lokasi pengamatan satu ini memiliki tingkat penyerapan yang cepat. Hal ini didukung pula oleh jenis tanah yang ada pada lokasi tersebut, yaitu tanah humus yang dapat mudah menyerap air serta memiliki kemampuan menahan air dengan baik. Kondisi tanaman pada lokasi wilayah tersebut tumbuh dengan baik dan tidak terdapat daun-daun yang layu ataupun mati. Pada lokasi pengamatan kedua dan ketiga memiliki nilai laju infiltrasi yang sama, yaitu 0,00575 liter per detik. Ini memiliki arti bahwa pada lokasi pengamatan ini memiliki tingkat penyerapan yang sedikit lebih cepat dibandingkan pada lokasi pengamatan yang pertama. Hal ini didukung oleh jenis tanahnya mereka, yaitu jenis tanah campuran. Jenis tanah campuran ini memiliki drainase yang baik sehingga air dapat mengalir dengan baik tanpa menimbulkan genangan serta dapat menyerap air dengan cepat. Nah, pada kondisi tanaman di lokasi pengamatan 2 dan 3 ini memiliki kondisi yang sangat bagus. Hal ini ditandai dengan tanaman tumbuh secara baik serta tanah yang ada pada lokasi pengamatan tersebut kaya akan nutrisi yang baik bagi tanaman. Pada setiap tanaman pun tidak terdapat daun yang layu ataupun mati. Yang terakhir ada kesimpulan. Setelah dilakukannya pengamatan serta proses perhitungan laju infiltrasi, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kondisi tanah pada wilayah pengamatan. Kondisi tanah pada wilayah pengamatan ini, yaitu di RW 20 Kelurahan Taman Sari ini sangat baik bagi proses pertumbuhan tanaman, serta bagi kondisi lingkungan sekitarnya. Jenis tanah yang ada pada wilayah pengamatan berupa tanah humus serta tanah campuran. Kedua jenis tanah tersebut dapat menyerap air dengan baik serta pada saat air mengalir tidak akan menimbulkan genangan. Yang kedua, kemampuan tanah dalam proses penyerapan air. Kemampuan kedua jenis tanah pada lokasi pengamatan ini dalam proses penyerapan air menunjukkan bahwa kedua jenis tanah tersebut dapat menyerap air dengan cepat serta tidak menimbulkan genangan. Dan yang terakhir, kondisi tanaman pada wilayah pengamatan. Kondisi tanamannya sendiri yang ada pada lokasi pengamatan ini dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap tanaman yang mampu tumbuh secara sempurna dan pada setiap tanaman jarang ditemui bagian yang layu atau rusak, serta warna tanamannya itu warna hijau yang sangat baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.